Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita pernah menonton episode Kick Andy dengan judul Bukan Bupati Biasa, memang kita seperti bertemu dengan orang-orang yang tidak waras karena sangat tidak umum yang mereka lakukan. Di zaman di mana korupsi itu jamak dilakukan di antara pejabat pemerintah dan pengusaha serta warga, di mana-mana dilakukan dengan berjamaah, sampai polisi, kejaksaan, bahkan KPK masih juga kurang canggih untuk memangkas praktek marak ini, maka kalau kita tidak ikut sogok menyogok dan tidak ikut-ikutan suap menyuap, kita sudah pasti dibilang tidak waras. 5 bupati di Indonesia terhitung tidak waras di tahun 2015 yang lalu. Pasti yang tidak suka dengan mereka juga ada, terutama yang merasa terancam dengan ketidakwarasan para bupati ini. Saudara-saudari yang terkasih, Untung Wiono, Bupati Sragen yang mantan pengusaha, memiliki kemampuan mendalang dengan fasih. Dalam sebulan, ia bisa manggung hingga 10 kali. Mendalang bisa dipakai sebagai alat berkomunikasi secara dekat dengan rakyat. Demikian katanya. Di bawah pimpinannya, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang dulunya tergolong daerah tertinggal, berubah menjadi kota terbaik dengan meraih penghargaan Adipura selama 6 tahun berturut-turut. Saya sampai bilang, sudahlah, kita tidak usah ikut-ikut lomba seperti itu lagi. Kasihan daerah lain, ujarnya sang Bupati Sragen dengan bangga. Selain gebrakan komunikasi dengan rakyatnya melalui pagelaran wayang, dia juga memanfaatkan teknologi informatika dengan membangun jaringan IT yang menghubungkan antar desa, kecamatan, hingga kabupaten. Di Gorontalo ada David Bobihu Akip, seorang bupati yang mencetuskan konsep government mobile. Ia dan sejumlah stafnya tidak berkantor di gedung mereka, tetapi membuka kantor di rumah-rumah penduduk di tingkat kecamatan sampai pedesaan secara bergilir. Dalam setahun, ia bisa berkeliling keluar masuk rumah warga 270 sampai 350 kunjungan. Bahkan sehari dia bisa ke 3 lokasi. Aneh kan? Tidak pernah ada di kantornya, tetapi semua urusannya beres. Konsep yang diciptakan dan dijalankan David ini memperoleh sejumlah penghargaan baik nasional maupun internasional. Satu keunikan David yang tentunya dinilai tidak waras adalah meniadakan pos satpam dan pagar di rumahnya, sehingga masyarakat Gorontalo bisa dengan mudah menemuinya. Sampai-sampai katanya ada orang minta uang buat biaya kawin saja, dia ladeni. Maka mungkin pantas kalau David tercatat dalam 10 bupati terbaik di negeri ini.
ada lagi Bupati Jombang Suyanto yang membangun sebuah pelayanan kesehatan yang memadai untuk warganya. Mungkin hanya di Jombang sebuah puskesmas memiliki banyak dokter spesialis, ruang rawat inap, bahkan sudah pernah mendapat ISO. Dan lebih hebat lagi, biaya pengobatannya cukup murah. Kalau bisa bahkan biaya pengobatan atau operasi itu gratis di sini, kata Bupati Jombang ini. Saudara-saudari yang terkasih, kisah lain adalah tentang seorang aktivis LSM yang menjadi bupati. Dia adalah Insinyur Hugua, seorang aktivis lingkungan yang kemudian terpilih menjadi Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Hugua yang seorang aktivis lingkungan dan suka memprotes pemerintah, harus mengelola wilayah yang sangat kaya dengan keindahan alam, terutama kekayaan lautnya ketika ia menjadi bupati. Kekayaan alam terutama keindahan bawah laut telah mengundang banyak wisatawan ke wilayah ini. Terlebih setelah Hugua membangun berbagai fasilitas dari jalan hingga landasan pesawat terbang. Aturannya pun ada yang dianggap aneh, terlebih ketika ia membuat zona-zona merah di mana ikan tidak boleh ditangkap atas nama lingkungan hidup. Tidak wajar kan? Bupati aneh lainnya adalah bupati terbaik tahun 2008 yakni Mas Fuk, Bupati Lamongan. Tidak wajarlah kalau di daerah yang padat santri, dia mewajibkan bahasa Mandarin sebagai ekstrakurikuler. Alasannya, Lamongan harus siap menghadapi globalisasi. Nekat juga. Tentu ia banyak ditentang oleh para kiai awalnya, tapi kenekatannya membuat ia berhasil memajukan Lamongan. Salah satunya adalah mengubah Pantai Kodok menjadi sebuah wisata bahari yang maju, yang tentu saja diiringi dengan kemajuan ekonomi di wilayah itu. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang tidak waras, tidak umum melakukan sesuatu yang melawan arus, melawan praktek umum, tentu banyak yang tidak suka. Ini adalah konsekuensi bagi mereka yang berani bermimpi besar, yang memiliki visi jauh ke depan bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih baik. Orang-orang yang bisa mendatangkan kedamaian, sukacita dan kesejahteraan yang lebih baik menjadi langkah di tengah arus derasnya konsumerisme dan praktek korupsi yang menggurita. Tapi itulah pilihan yang harus berani dihadapi bagi kita yang sungguh berani mewartakan dan mendengungkan suara kenabian bagi mereka yang miskin, lemah, dan tersingkir. Maka bersiap-siaplah dinilai menjadi orang aneh dan tidak waras, karena memang Indonesia butuh yang seperti ini. Beranikah kita seperti Kristus yang kita imani, yang dianggap tidak waras karena kebaikan dan cinta kasih-Nya yang menyelamatkan? Marilah berdoa. Allah Bapa, asal dan tujuan hidup kami, demi keselamatan kami, Putra-Mu Yesus Kristus telah datang ke dunia dan menjadi segalanya bagi kami. Perkenankanlah kami mengikuti teladan-Nya, selalu mewartakan cinta kasih-Mu dalam melayani kepentingan sesama, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.